Nanti bus-bus dari Indonesia juga bisa masuk ke negara ASEAN yang lain. Jadi itu harus mendapatkan pengakuan kalau kita tuh sudah memenuhi standar internasional gitu. Ada kriteria dari aplikasi oke, Oke, udah jalan jadi masyarakat aja. nggak usah terlalu Nggak usah pusing ya, khawatir jangan-jangan lah. ini bisnya kok bisa ya tinggi-tinggi Iya. banget gitu ya. Kalau di dalam nomor kendaraan yang kita ketik tidak muncul dalam layar tadi, dipastikan bahwa kendaraan tadi tidak komplek beregulasi. Jangan pakai kendaraan itu. Terminal tidak hanya fungsi sebagai terminal ansih naik turunnya penumpang, perbedaan moda, tapi di dalam terminal ada multi-use. Halo, apa kabar Hoop fans? Balik lagi barengan sama Intan di Hoop Talks. Let's Hoop and Talk. Seperti biasa di episode kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol seputar transportasi. Tapi sebelum itu jangan lupa ya, like, komen, dan subscribe. Kasih tahu Intan juga kira-kira untuk selanjutnya kita ngobrolin apa lagi sih di Hoop Talks episode berikutnya. Nah, kalau di episode yang kali ini nih, Intan sekali lagi mau nanya nih sama Hoop fans. Sebenarnya pas angkutan lebaran kemarin pada naik angkutan apa sih? Apakah naik bus? Karena banyak banget nih lihat-lihat di Reels, di TikTok kalau sebenarnya bus-bus zaman sekarang tuh udah semakin inovatif banget. Bahkan ada yang pelayanannya prima kayak bintang 5, dapat makan siang, snack, ada juga yang bisa bikin kita tidur atau bus sleeper. Pokoknya keren-keren banget. Dan gak heran juga kalau misalnya menurut prediksi Badan Kebijakan Transportasi pada angkutan lebaran 2024 ternyata ada peningkatan nih dari pengguna bus untuk angkutan mudik dari tahun sebelumnya. Ternyata penumpang angkutan jalan ini mencapai 3,29 juta penumpang. Dan diprediksi pada masa angkutan lebaran 2024 ini sebanyak 3,56 juta penumpang yang berarti naik sebesar 2,75% dari tahun sebelumnya. Nah, untuk memastikan dan juga ngasih tahu Hoop fans apakah bus-bus yang udah inovatif dan semakin cepat karena adanya tol Trans Jawa ini sudah memenuhi aspek-aspek keselamatan. Di episode kali ini Intan udah kedatangan narasumber yang juga sangat tepat banget untuk ngobrolin seputar bus akap tersebut ya. Dia yang pertama ada Pak Direktur Angkutan Jalan, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, Bapak Suharto. Selamat siang Pak. Selamat siang. Selamat Salam siang. sehat selalu. Oke, naik bis akap Pak? Otomatis. Naik dan menyediakan. Dan di studio kita kali ini juga ada Kasubdit Manajemen Keselamatan Direktorat Sarana Transportasi Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Ibu Elis. Selamat siang Ibu. Selamat siang, halo. Selamat siang. Kalau Pak Harto nyiapin bus akapnya, Bu Elis nyiapin apa nih? Bisnya. Oh, nyiapin bisnya juga ya, tapi dari sisi yang berbeda Iya. sepertinya. Nah, sebelum kita tanya lebih lanjut soal Bu Elis nih mau nyiapin bagian mananya, mungkin kita ke Pak Harto dulu. Pak Dir, sebenarnya bus akap itu apa sih? Mungkin masih banyak Hoop fans yang belum paham bus akap itu bus yang kayak apa coba? Ya, terima kasih. Memang sesuatu yang selama ini yang tahu hanya teman-teman di jajaran pemerintah lah. Kalau bicara masalah akap udah langsung familiar. Iya. Dan kalau bicara kepada masyarakat ya harus kita jelaskan dulu apa itu akap. Akap adalah merupakan akronim dari antar kota, antar provinsi. Oke. Artinya harus melewati dari batas wilayah provinsi itu sendiri pelayanannya. Sehingga dengan demikian kalau kita akan dari Jakarta ke Semarang, otomatis kan dari wilayah DKI Jakarta ke provinsi Jawa Tengah, melewati Jawa Barat juga, itu dapat dikatakan bus akap. Baik. Melintasi minimal satu wilayah ataupun dua wilayah yang dari asal dan tujuannya. Baik, jadi ada satu atau dua wilayah. Kalau saya nih rumahnya di Tangerang, provinsinya Banten. Setiap hari lintas akap dong. Secara filosofi itu adalah akap secara normatif dari regulasi. Tapi dalam implementasinya sekarang namanya perkotaan itu kan sudah mulai berkembang cukup pesat. Sehingga antar batas wilayah kota satu dengan kota yang lain itu sangat susah dibedakan. Maka disinilah namanya sistem aglomerasi masuk. Makanya kalau Jabodetabek itu
adalah secara filosofi adalah akap, secara pelayanan adalah aglomerasi. Oke, jadi karena saking meluasnya gitu ya wilayah perkotaan ya Pak ya, jadi nggak bisa disebut akap ya kalau secara Direktur Angkutan Jalan yang tadi sampaikan. Oke, nah sekarang kita pindah ke Bu Elis nih. Tadi Pak Harto bilang dia yang menyiapkan bis akap, tapi kalau Bu Elis sendiri juga katanya menyiapkan bus akap nih, bahkan menyiapkannya nih Hubfems dari sebelum bus itu lahir. Jadi dari masih dalam bentuk rangka gitu ya, atau mungkin landasannya gitu ya. Mungkin boleh dijelaskan gak sih Bu Elis sama Hubfems yang mungkin selama ini masih asing nih, sebenarnya sebelum bus itu sampai kita nikmati pelayanannya itu ada proses seperti apa? Iya, baik. Jadi kan tadi yang sudah disampaikan Pak Direktur, sebelum dari tempat kami itu dari Direktorat Sarana, bahkan bis ini baru diproduksi, atau nggak hanya bis, sebenarnya semua kendaraan ya. Baik. Jadi kita di sini bicara dalam konteks bus akap. Jadi sebelum bus akap itu punya izin operasi penyelenggaraan angkutan, itu kan artinya bus itu harus diproduksi dulu. Jadi produksi bus ini sama kayak kita. Ketika kita baru lahir kan kita ada akte kelahiran ya, terdaftar kependudukannya. Bus itu juga seperti itu. Jadi dia ketika dia baru diproduksi, jadi dia diuji dulu di BPLJSKB, di Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Jadi dia diuji dulu. Setelah itu yang diuji ini itu berupa kendaraan dalam keadaan lengkap maupun kendaraan berupa landasannya aja. Itu diuji di BPLJSKB. Setelah diuji dapat sertifikat uji tipe. Kalau kendaraan itu sudah dalam keadaan lengkap, dia bisa langsung mengajukan yang namanya sertifikat registrasi uji tipe atau SRUT. Tapi kalau kendaraan itu masih berupa landasan, dia meminta karoseri dulu untuk membuat desain rancang bangun, lalu membuatnya sesuai dengan jenis bentuk dan jenis rumah-rumahnya. Kemudian meminta pengesahan SKRB, surat keputusan rancang bangun. Ya. Setelah disahkan SKRB-nya, kemudian karoseri ini memproduksi ya kendaraan atau bus tadi. Setelah diproduksi baru dia akan mengajukan SRUT ya berdasarkan SKRB itu tadi yang sudah disahkan. Nah, setelah dia mengajukan SRUT, kemudian dilakukan pemeriksaan atau pengecekan fisik ya. Kalau untuk kendaraan yang ada di wilayah DKI itu di pemeriksaan fisiknya itu di BPLJSKB. Tapi kalau yang ada di daerah-daerah itu sudah dilakukan oleh BPTD ya, sesuai domisili karoserinya tersebut. Baik. Nah setelah itu baru kan ada berita acara pemeriksaan. Setelah diperiksa udah ada berita acara, barulah keluar yang namanya sertifikat registrasi uji tipe, atau kalau kayak kita itu namanya akte kelahiran lah, seperti itu. Jadi terdaftar seperti itu. Jadi SRUT itu adalah akte kelahirannya kendaraan. Ya betul sekali ya. Tapi sebenarnya Intan penasaran juga ya. Tadi Bu Elis sempat sebut BPLJSKB. Nah itu berada di bawah Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Darat ya. Boleh dijelaskan nggak sih Bu Elis ini tentang BPLJSKB? Sebenarnya BPLJSKB itu apa, dan dengar-dengar katanya di sana mau ada proving ground juga, yang mana itu jadi proving ground salah satu yang terbesar di Asia Tenggara. Jadi BPLJSKB itu kan akronimnya Balai Pengujian Layak Jalan dan Sertifikasi Kendaraan Bermotor. Itu adalah untuk uji tipe kendaraan sebelum diproduksi secara massal. Jadi betul memang di BPLJSKB ini akan ada proving ground ya. Artinya proving ground itu jadi dia itu pengujian yang dia outdoor gitu, dan dia berstandar internasional. Kenapa harus berstandar internasional? Karena kita ini Indonesia kan pergerakan kita nggak hanya domestik ya. Apalagi kita ini ada kita ada kerangka kerjasama baik bilateral, subregional maupun regional dengan ASEAN. Di ASEAN itu sendiri untuk kendaraan ada namanya Mutual Recognized Agreement. Jadi dan kita punya kerangka kerjasama lainnya, misalnya kendaraan angkutan barang, kemudian
ada namanya ASEAN Framework Agreement on Goods in Transit, artinya kendaraan angkutan barang dari Malaysia mungkin suatu saat akan masuk Indonesia. Juga ada ASEAN Framework Agreement on Cross Border Transport Passenger, nanti bus-bus dari Indonesia juga bisa masuk ke negara ASEAN yang lain. Jadi itu harus mendapatkan pengakuan kalau kita tuh sudah memenuhi standar internasional gitu. Jadi nanti jangan misalnya dari Indonesia dia sudah memenuhi standar emisi misalnya masuk kendaraan Malaysia ternyata enggak kan, jangan sampai terjadi seperti itu. Jadi tujuan proving ground ini artinya untuk menciptakan keakuratan juga hasil pengujian, kemudian berstandar internasional dan untuk menciptakan kendaraan yang berkeselamatan juga. Lalu tujuannya proving ground ini juga sebagai laboratorium sebenarnya penelitian untuk industri otomotif, lalu ya potensi juga mungkin ya nanti suatu saat kita bisa mengekspor mungkin kendaraan dari Indonesia ke negara lain. Jadi sebenarnya ini proving ground sedang dibangun di BPLJ SKB yang punya banyak manfaat banget, terutama untuk meningkatkan aspek-aspek keselamatan dari kendaraan-kendaraan yang beredar di Indonesia nantinya. Sekarang kita ke Pak Dir lagi nih. Jangan khawatir Pak, ada pertanyaannya buat Bapak. Setelah proses panjang di uji tipe di Direktorat Sarana yang memastikan aspek-aspek keselamatan tadi banyak banget ya sepertinya yang harus dipenuhi ketika bus itu mau mengaspal, mulai dari dia itu uji sasisnya atau landasannya, kemudian sampai dia harus sesuai dengan ketika dia mau membangun di karoseri, sampai akhirnya lahirlah serut itu ya Bu, atau akte lahir itu. Bahkan sampai juga ada juga uji tipe pertama ya, yang dimana kalau di Jakarta itu di BPLJ SKB, kalau di daerah itu diserahkan kepada BPTD di wilayahnya masing-masing. Kalau dari sisi angkutan jalan nih Pak, aspek-aspek untuk memastikan keselamatan bus akap apa aja sih yang harus dipenuhi? Mungkin di sini ada operator atau mungkin ada bos-bos yang mau usaha bus akap gitu ya. Kira-kira apa Pak? Boleh dijelaskan Pak? Setiap kendaraan yang akan dipergunakan sebagai angkutan umum harus memenuhi dua aspek. Yang pertama adalah aspek kelaikan jalan. Bahwa kendaraan itu harus memenuhi persyarat teknis dan layak jalan. Yang tadi dari Bu Elis sampaikan tadi, artinya sudah selesai itu dari Bu Elis dulu. Baru kalau dia akan diusahakan sebagai angkutan umum, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai angkutan umum, yaitu mereka harus punya namanya izin usaha. Izin usaha itu hanya dimohonkan sekali untuk seumur hidup. Kemudian setelah itu ada namanya kartu pengawasan. Yang ini harus diupdate setiap tahun sekali. Dan saat ini masyarakat pasti bertanya, bagaimana cara mengurusnya itu? Nah, ini memang kita akan selalu bertransformasi. Zaman teknologi sudah semakin canggih saat ini. Kita itu sudah sejak tahun 2019 ini sudah menggunakan sistem aplikasi. Apa tuh Pak? Namanya Spionam. Nah, sistem perizinan multimoda, angkutan multimoda. Artinya tidak harus ketemu dengan kami yang ada di kantor pusat. Mereka tinggal mendownload aplikasi itu, kemudian mereka tinggal mengupload dokumen-dokumen yang saya persyaratkan, upload semua. Setelah itu memenuhi persyarat semua, selesai. Tidak harus datang ke kami. Simple sebetulnya. Simple banget ya, apalagi dengan hadirnya Spionam. Jadi pengusaha-pengusaha operator ada dua nih yang tadi barusan Pak Harto sampaikan. Yang pertama itu adalah izin yang berlaku seumur hidup ya. Izin usaha. Seumur usaha maksudnya. Dan yang kedua adalah kartu pengawasan yang harus diupdate terus setiap setahun sekali ya Pak ya. Itu yang disebut dengan KP itu ya Pak ya, kartu pengawasan itu. Menarik sekali ya. Dan sebenarnya juga kalau misalnya kita tadi simak dari Pak Dir ya, ternyata ada juga proses itu sebenarnya mudah sekali, nggak perlu datang ke kantor Kemenhub ya Pak. Sudah ada Spionam itu ya. Sekarang kita pindah lagi ke Bu Elis ya. Ini dari sarananya nih. Kalau misalnya tadi kan Pak Harto udah sampaikan bahwa ada kartu pengawasan, kemudian izin usaha. Kalau misalnya operator perusahaan angkutan umum, sebenarnya ada nggak sih aspek-aspek keselamatan lain yang perlu dipenuhi? Yang saat ini sedang didorong oleh Subdit Keselamatan untuk supaya bus-bus akap tuh lebih berkeselamatan gitu Bu. Baik, sebenarnya untuk menjamin keselamatan ya,
Mbak. Jadi kita itu sudah ada, artinya pemerintah kan bertanggung jawab untuk menyediakan angkutan umum yang aman, nyaman, dan terjangkau ya, dan selamat juga gitu. Nah untuk menjamin keselamatan itu kami sudah berupaya artinya pemerintah mengatur pemenuhan standar keselamatan itu melalui Peraturan Menteri nomor 85 tahun 2018 tentang sistem manajemen keselamatan perusahaan angkutan umum. Jadi ini sebenarnya merupakan langkah preventif ya, pencegahan terjadinya kecelakaan. Jadi SMK itu sendiri atau sistem manajemen keselamatan itu merupakan suatu sistem untuk mengidentifikasi dan memanajemen potensi-potensi yang kira-kira dapat mengakibatkan terjadinya kecelakaan pada proses bisnis angkutan jalan. Jadi SMK ini sendiri terdiri dari 10 elemen yang itu artinya diharapkan bisa bukan menurunkan angka kecelakaan sebenarnya, tapi mengurangi resiko kecelakaan. 10 elemen itu adalah terkait dengan komitmen dan kebijakan. Jadi di situ kira-kira program perusahaan ini terkait dengan keselamatan apa aja. Lalu SOP-nya nih seperti apa gitu. Lalu ada juga elemen pengorganisasian. Artinya ada satu orang yang in charge atau sebagai safety officer, dia bertanggung jawab itu terhadap pelaksanaan manajemen keselamatan. Kemudian ada manajemen risiko dan bahaya. Perusahaan itu harus bisa mengidentifikasi kira-kira yang bisa berkontribusi terhadap kecelakaan itu apa. Kan biasanya itu ada faktor awak kendaraan, kemudian kendaraan itu sendiri apakah dia layak atau tidak gitu kan. Kemudian lingkungan itu bisa rute juga, misalnya untuk pelayanan angkutan dalam trayek ya, apakah teknologi kendaraan itu mumpuni gitu, misalnya untuk melayani trayek yang misalnya jalannya tanjakan, turunan, berbelok-belok dan sebagainya, itu harus diidentifikasi oleh perusahaan. Jadi mereka juga harus punya dokumentasi dan data itu terkait seperti misalnya e-logbook ya, logbook ya. Jadi ada laporan pengemudi ini berapa lama dia mengemudi dan sebagainya. Lalu ada laporan internal kecelakaan juga, perusahaan itu harus melaporkan kira-kira mereka pernah nggak mengalami kecelakaan. Kemudian ada juga yang paling utama ada pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja ini terkait dengan seberapa fatal kira-kira kecelakaan yang pernah terjadi di perusahaan itu gitu. Jadi ketika itu bisa dilakukan oleh perusahaan, kita berharap ini bisa mengurangi resiko terjadinya kecelakaan ketika sudah bisa melakukan hal-hal tersebut ya. Supaya saat sudah memenuhi 10 elemen SMK tadi ya Bu ya. Oke. Betul. Jadi para operator diharapkan juga aware ya Bu ya dengan 10 elemen SMK yang tadi Ibu sebutkan. Tapi kita balik lagi Bu. Tadi kan salah satunya tuh kalau di sarana tuh ya ada uji tipe. Tapi tadi mungkin Ibu belum jelaskan lebih detail terkait dengan uji tipe keselamatan terutama untuk bus akap. Sebenarnya nih mungkin Intan juga dari tadi bertanya-tanya karena di sini tidak ada penggambarannya Pak. Sebenarnya yang diuji apa itu ya? Bentuk-bentuk pengujiannya tuh seperti apa sih untuk memastikan itu selamat? Apa cuma diliatin ini ada nih barangnya sebenarnya itu bisa digambarkan nggak sih Bu untuk memastikan bahwa keselamatan dari segi rancang bangunnya tuh seperti misalnya contohnya seperti apa Bu yang diuji? Iya, jadi kan kalau uji itu sebenarnya ada dua kalau di sarana ya kan, ada uji tipe, ada uji berkala. Kalau uji tipe itu kan ketika kendaraan baru mau diproduksi secara massal, ya kan. Artinya uji tipe itu memastikan kalau kendaraan itu rancang bangunnya itu kendaraan itu tidak mengakibatkan kecelakaan gitu, terjamin keselamatannya gitu ya, dari radius putar, kemudian ke lingkungan juga, misalnya emisi gas buang, kemudian berat kendaraan bermotor itu sendiri, lalu dimensi konstruksi, ada pengujian dimensi konstruksi, berat kendaraan, lampu utama, lalu emisi gas buang, kemudian radius putar gitu. Jadi itu dipastikan bahwa itu seminimal mungkin bisa menimbulkan kecelakaan gitu ya. Baik, gitu, seperti itu. Jadi ada spesifikasi tertentu yang harus dipenuhi ya Bu dari sebuah bus sebelum dia benar-benar mengaspal lebih jauh. Oke. Dan sekarang mungkin kita pindah pertanyaannya ke Pak Dir Angkutan Jalannya, udah nggak sabar banget kayak saya dilihatinnya kayak mana nih pertanyaan saya. Jadi saya yang grogi Pak.
Nah, Hubfams tahu kan kalau misalnya di lapangan mungkin Hubfams juga sering lihat ya, bus-bus ini banyak banget inovasinya. Bahkan katanya tuh ada istilahnya ada bus yang low deck atau high deck gitu ya. Kalau misalnya dari sisi angkutan, sebenarnya bus-bus itu sudah sesuai dengan aspek-aspek keselamatan atau enggak sih, Pak Dir? Mungkin bisa dijawab. Ya, kalau tadi high deck itu biasanya kalau Bismania itu nyebutnya adalah sleeper bus. Oke. Tuh artinya bisa buat tidur beneran gitu kan. Jadi nggak capek. Paling hanya kapasitasnya adalah mungkin 11. Dari kalau yang seat biasa 40, ini jadi 11. Artinya luar biasa nyamannya bisa buat tidur. Baik. Makanya disebutnya adalah sleeper bus. Sleeper bus. Dan secara prinsip begini, kendaraan yang dioperasionalkan untuk layanan sebagai angkutan umum sudah memenuhi dua aspek tadi. Otomatis rancang bangun pun sudah selesai. Baik. Baik yang high deck atau sleeper bus maupun yang low deck, semua sudah selesai. Karena memang di balik tadi sampaikan Bu Elis, itu adalah proses yang sudah selesai. Di tempat kami adalah proses lanjutan. Sehingga nggak usah khawatir untuk naik yang high deck maupun yang low deck, selama itu sudah ada kriteria dari aplikasi Oke, jalan jadi masyarakat aja. nggak usah terlalu Nggak usah pusing ya. khawatir Jangan-jangan lah. ini bisnya kok bisa ya tinggi-tinggi Iya. banget gitu ya? Kok bisa ya sampai bikin nyaman banget? Iya. Tapi ternyata tetap memenuhi unsur-unsur keselamatan ya, Bu Elis dan juga Pak Harto. Kan bis itu kan setelah mengaspal, apakah udah gitu aja Pak? Udah dapat serutnya terus KP setiap tahun udah gitu terus? Apakah ada pengawasan-pengawasan lain yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan untuk mengawal dan memastikan bahwa bus ini itu memang benar-benar sudah mengutamakan keselamatan, terutama dari segi bus akap, Pak? Bisa diceritakan nggak, Pak? Ya, kita ini tugas pemerintah memberikan layanan yang terbaik buat masyarakat. Layanan yang aman, nyaman, dan terjangkau. Kita sudah membuat semacam instrumen-instrumen untuk menjadikan celah dari oknum-oknum itu untuk melanggar berkaitan dengan itu. Misalnya? Nah, sekarang ini kan namanya AKAP itu kan antar kota antar provinsi. Ya. Dia punya kewajiban untuk singgah kepada terminal-terminal tipe A. Baik. Yang dilalui. Dari terminal tipe A itu sudah otomatis kita sudah mempersiapkan para petugas lapangan yang di sana untuk melakukan pengecekan kembali secara visual maupun langsung menyentuh terhadap kendaraan tadi. Ini yang dilakukan oleh teman-teman kami di lapangan yang terkoordinir menjadi penyidik, petugas penyidik bagian negeri sipil, PPNS di sana. Kalau memang itu ditemukan adanya suatu kondisi yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perjalanan lanjut, maka harus kepala terminal mengganti armadanya. Karena kalau sudah ditemukan, maka kepala terminal tidak berhak untuk memberangkatkan kendaraan tadi. Tapi kalau tidak ditemukan masalah, ya udah silakan lanjut jalan. Itu yang pertama di terminal. Bagaimana di jalan? Di jalan juga kita sebetulnya sudah ada namanya ATMS, Arterial Transport Management System. Ini di dalamnya ada smart CCTV yang bisa mengcapture kepada plat nomor kendaraan itu. Kalau memang plat nomor tadi di-capture ternyata tidak terdaftar, maka ada dua kemungkinan. Mereka itu tidak komplek pada regulasi, dua aspek tadi tidak dipenuhi. Maka tidak ada data itu. Ini sudah dilakukan oleh pemerintah. Bagaimana pengawasan oleh masyarakat? Karena selama ini jangan sampai, ini kan ada juga. Pemerintah kan tidak akan mungkin cukup. Mata kepala pemerintah itu kan hanya terbatas. Tapi yang bisa merasakan kan masyarakat sendiri. Betul. Maka silahkan masyarakat untuk mendownload kembali aplikasi yang namanya Spionam tadi, ataupun yang sudah terintegrasi dengan mitra darat. Bukalah aplikasi itu dalam HP kita, ketik nomor kendaraan itu. Kalau di dalam nomor kendaraan yang kita ketik tidak muncul dalam layar tadi, dipastikan bahwa kendaraan tadi tidak komplek beregulasi. Jangan pakai kendaraan itu. Kemudian kalau ada muncul di dalam layar kita, ada dua notifikasi. Ini izin sesuai atau tidak. Kapan kadaluarsanya? Ada notifikasi di situ. Kemudian muncul juga ini pengujiannya ini sampai kapan berlakunya. Kalau memang ini sudah habis,
ya udah pertimbangan untuk tidak naik itu. Oke. Tapi kalau masih ada waktunya, masih memenuhi kriteria, silahkan pakai. Artinya aspek-aspek keselamatan menjadi prioritas dari Kementerian Perhubungan. Baik. Jadi bisa dibilang itu aspek keselamatannya diawasi secara berlapis ya Pak. Iya. Mulai dari tadi ada pengujinya, Iya. kemudian juga ada ATMS itu ya Pak, Iya. yang bisa meng-capture Iya. plat nomor kendaraan. Bahkan masyarakat Hubfems juga bisa cek melalui Mitra Darat atau aplikasi Spionam. Ini wajib banget nih diketahui sama anak-anak bus mania ya. Jadi kayaknya anak bus mania starter pack-nya harus ada ini Pak, Mitra Oke. Darat. Supaya kalau dia datang ke terminal, wah dicekin nih satu-satu ya, ini udah sesuai belum nih ya, secara dari segi regulasi untuk keselamatannya. Ngobrolin soal terminal nih Pak Dir, dengar-dengar tuh terminal sekarang udah oke-oke ya. Oh iya. Oh iya, bahkan terminal ada yang bisa buat nonton konser ya kan. Iya. Bahkan terminal sekarang tuh kemarin kalau di Mendolo itu dia ada event balon terbang atau apa gitu ya. Jadi boleh diceritain gak sih Pak Dir, sebenarnya terminal-terminal yang berada di bawah Kementerian Perhubungan itu sudah sekeren apa sih sekarang? Ya, ini kan sebetulnya terminal itu kan merupakan masa transisi di tahun 2018. Awalnya terminal itu kan menjadi otoritas dari pemerintah daerah di provinsi. Baik. Kemudian ada berikut kata. Kemudian ada undang-undangnya bahwa ini pengelolaannya oleh Kementerian Perhubungan. Nah, semenjak saat itu Kementerian Perhubungan berbenah. Baik. Belum semuanya itu kita benahi. Tapi mayoritas sudah kita benahi. Minimal dari sisi kenyamanan. Dan konsep kita, terminal tidak hanya fungsi sebagai terminal ansih naik turunnya penumpang, perbedaan moda, tapi di dalam terminal ada multi use. Apa tuh Pak multi use? Iya, artinya tidak hanya fungsi untuk ke terminalnya. Fungsi untuk pelayanan terminal, naik turun penumpang, perbedaan moda, kan di fungsi terminal. Kemudian ada ya boleh katakan ya warung-warung seadanya. Enggak, sekarang sudah kita multi use. Artinya ada tadi sampaikan ada konser, ada mungkin nanti sebagai tempat wedding organisasi di situ juga bisa. Waduh. Kalau memang nanti yang lamar silahkan pakai di situ. Banyak sekali fungsi-fungsi. Artinya sudah luar biasa, nyaman sekarang kok. Baik. Buktikanlah. Benar. Jadi kalau misalnya di wilayahnya Hubfems ada terminal keren, nah coba cek itu terminal tipe A atau bukan gitu ya Pak. Dan bisa jadi itu adalah salah satu bentuk dari revitalisasi yang udah dilakukan oleh Kementerian Perhubungan sejak pemindahan ya fungsi dari terminal tipe A gitu. Nah kalau di terminal itu tadi kan Pak Dir juga bilang ada pengujian ya Pak ya, atau bisa disebut dengan ramcek ya Bu Elis. Mungkin boleh dijelaskan lebih rinci kali Bu. Apa aja sih sebenarnya yang dicek atau diuji atau dicek ya Bu ya oleh teman-teman petugas ketika bus akap itu tiba di terminal. Oke. Jadi ramcek itu dilakukan supaya seragam itu dilakukan berdasarkan pedoman pelaksanaan inspeksi keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi ini dilakukan itu di terminal penumpang, terminal barang, bisa di pool bahkan di tempat wisata. Jadi kalau untuk di terminal itu dilakukan secara berkala ya, artinya rutin. Tapi kalau untuk di pool dan di tempat pariwisata itu sifatnya insidentil dalam kondisi tertentu. Contoh belakangan ini banyak terjadi kecelakaan kan, bus-bus pariwisata yang mengangkut anak-anak sekolah. Nah itu yang dinamakan pemeriksaannya secara insidentil di dalam kondisi tertentu. Jadi pemeriksaan itu dilakukan untuk memeriksa persyaratan administrasi dan persyaratan teknis. Administrasi itu terkait misalnya meriksa SIM-nya, lalu STNK, kemudian bukti lulus uji berkala dan kartu pengawasan. Gitu. Kalau teknisnya tentunya itu ya kondisi teknis dan layak jalan kendaraan. Jadi untuk pengemudi juga sebenarnya perlu dilakukan pengecekan, terutama misalnya pada saat penyelenggaraan angkutan Nataru, Lebaran itu biasanya di beberapa daerah bekerja sama misalnya dengan BNN memastikan kalau pengemudi itu tidak mengkonsumsi narkoba dan sebagainya, misalnya obat-obatan. Misalnya ketika ditemukan seperti itu artinya pengemudi harus digantikan gitu, tidak diperkenankan untuk membawa kendaraan. Jadi seperti itu Mbak, ramceknya kira-kira dilakukannya
Jadi sebenarnya seluruh prosesnya itu benar-benar diawasi dari hulu ke hilir ya Pak ya. Jadi misalnya Pak Dir perizinannya tadi dari segi izin usaha, kemudian KP-nya, kemudian nanti di terminal ini dicek lagi gitu ya, busnya ini apakah sudah sesuai dengan surat-surat atau perizinan yang diputuskan oleh angkutan jalan. Baik. Jadi sebenarnya kalau misalnya bisa disimpulkan, kalau misalnya di terminal, bis-bis yang masuk terminal ini sebagian besar gitu bisa dikatakan ya Pak Dir sudah melewati serangkaian proses cek itu atau inspeksi keselamatan, termasuk juga unsur-unsur keselamatan yang harus dipenuhi baik tadi dari administrasi maupun dari segi teknis ya. Dan juga tadi juga udah dijelaskan oleh Pak Dir kalau sebenarnya masyarakat nih HubFans jangan khawatir karena ada aplikasi Mitra Darat. Ada juga Spionam gitu yang bisa melakukan pengecekan secara langsung terhadap bus-bus akap yang beroperasi atau bus-bus akap yang mau HubFans naikin nih. Jadi langsung aja dicek dan sebenarnya itu gampang banget Pak. Jadi saya udah nyoba sendiri dan sebenarnya fiturnya banyak nih HubFans ya. Jadi bukan cuma bus akap doang tapi ada pariwisata, bahkan ada bus perkotaan juga. Jadi buat HubFans nih yang ngaku anak Bismania sekali lagi jangan lupa ya untuk download Mitra Darat untuk memastikan bus-bus akap yang dinaiki sama HubFans itu berkeselamatan. Oke, mungkin terakhir mungkin boleh kali ya Pak Dir atau dan juga Bu Elis untuk meyakinkan kembali masyarakat untuk bisa memastikan keselamatan dan juga jangan ragu untuk naik bus akap gitu ya Pak Dir ya. Kenapa nih? Boleh mungkin ke teman-teman HubFans. Ya, saya kira ini menjadi suatu pemikiran kita bersama. Karena saat ini begitu jalan tolnya sudah nyambung, ini tingkat penggunaan bus ini luar biasa. Bahkan ini dari masyarakat yang dulunya naik kereta maupun dulunya naik pesawat, misalnya dari Jakarta ke Surabaya atau sebaliknya, ini sudah menjadi tren sekarang ini. Orang-orang sudah nggak mau lagi naik kereta, orang nggak mau lagi naik pesawat karena kecepatan nyampenya. Kalau kecepatan nyampenya, ini tambah kos lagi. Mau ngapain? Kan dari Surabaya misalnya akan ada acara di Jakarta. Kan kalau pesawat 1 jam lah anggap itu. Sampai sini ngapain? Berarti mau nggak mau kan harus tambah kos untuk misalnya nginap dulu di hotel dan sebagainya. Kalau bis 9 jam dari Surabaya sampai sini pas. Di terminal kan luar biasa, udah nyaman, mandi dan sebagainya, kemudian beraktivitas, meeting di tempatnya Bu Elis misalnya, selesai, balik lagi ke terminal, berangkat lagi ke Surabaya, sudah seperti halnya sifat pelayan komuter, luar biasa. Maka jangan ragu lagi untuk gunakan bis akap. Betul. Mungkin dari Bu Elis? Ya, jadi seperti tadi yang sudah disampaikan Pak Direktur ya, artinya kita nggak perlu takut lagi lah sekarang menggunakan angkutan umum. Artinya pemerintah berupaya terus mengupayakan untuk meningkatkan keselamatan terutama untuk bus-bus antar kota, antar provinsi, pariwisata. Kita sudah kayak SMK sendiri kita sekarang lagi develop ya. Apa-apa saja yang perlu diperbaiki kira-kira untuk meningkatkan keselamatan tadi. Jadi nggak perlu khawatir gitu ya menggunakan angkutan umum. Oke, baik. Terima kasih Bu Elis, terima kasih Pak Dir untuk waktunya di Hub Talks kali ini, episode kali ini. Dan seperti yang Bu Elis dan juga Pak Dir sampaikan ya, kalau misalnya sudah banyak sekali yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, untuk memastikan bus-bus akap yang udah mengaspal itu bisa sesuai dengan unsur-unsur keselamatan untuk mengurangi faktor-faktor resiko kecelakaan juga. Nah, buat HubFam semua yang mau naik bus akap terutama, pokoknya jangan ragu dan jangan lupa Intan juga nggak akan bosen untuk ngasih tahu download aplikasi Mitra Darat sebagai starter pack anak-anak bis supaya perjalanan anak-anak bis itu semakin selamat, aman, dan nyaman. Terima kasih sekali lagi, Intan pamit dari Hub Talks kali ini. Dadah.